Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di sesi Parenting Islami Emak Super bersama saya Hani Umu Asma Dan Devi Abu Asma. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya para teman-teman, di parenting kali ini kita akan membawakan mengenali potensi dasar manusia. Apa itu potensi dasar manusia? Kita bukan bicara mengenai kemampuan anak menggambar, mewarnai, menari, tapi kita bicara tentang hal yang lebih mendasar dari itu semua. Potensi ini sudah ada dalam diri setiap umat manusia yang diciptakan oleh Allah. Hanya saja mungkin kita belum tahu atau belum menyadarinya. Jadi ya kita di sini mau sharing ya terkait hal tersebut, membagi ilmu dari apa yang sudah kami dapatkan sehingga Umu wa Abun bisa lebih memahami kejadian-kejadian atau hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu terkait dengan apa. Kalau kita memahami hal-hal mendasar dari setiap peristiwa yang ada, maka akan mudah untuk kita mencari solusi bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut sehingga bisa menjadi hal yang mudah dipahami, hal yang mudah dimengerti. Jadi ini untuk membantu kita juga mengenali anak-anak kita ya, seperti apa mereka telah diciptakan oleh Allah, dan ya sebenarnya bagaimana kita juga diciptakan oleh Allah sebagai orang tuanya, karena ini memang adalah suatu hal yang sudah diinstalkan oleh Allah ke dalam diri manusia. Jadi hal pertama yang harus kita pahami bahwa manusia itu telah diciptakan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu firman-Nya Allah telah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran surat At-Tin ayat keempat. Nah, dalam dalil yang lain, dalam surat yang lain, Allah telah mengatakan, Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Tuhan yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Al-A'la ayat 2 dan 3. Jadi Tuhan telah menciptakan dan menyempurnakan. Jadi Allah telah menciptakan kita itu dalam bentuk yang paling sempurna, dan juga telah menentukan kadar masing-masing setiap manusia. Artinya dalam diri manusia telah diciptakan kadar-kadar atau potensi-potensi yang memang sudah ada dalam diri setiap manusia. Jadi kita tuh punya modal awal yang sama sebenarnya semua sebagai seorang ciptaan Allah atau sebagai manusia. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berkata, wa khalaqa kulla syai'in faqadara taqdira. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi ada modal-modal dasar yang telah Allah tanamkan ke dalam diri manusia untuk menjalani kehidupan di dunia. Nah, kita masuk. Apa aja sih sebenarnya potensi-potensi atau modal-modal dasar tadi yang telah ditanamkan oleh Allah kepada manusia? Yaitu ada yang namanya potensi hidup yang terdiri dari kebutuhan fisik dan naluri. Lalu ada namanya potensi akal. Potensi fisik itu seperti apa?
Umi wa Abun mungkin bisa memahami ya, kalau kita sebagai manusia itu membutuhkan makan dan minum. Nah, petunjuknya di Al-Quran adakah? Itu ada di Quran Surah An-Nahl ayat 114. Saya bacakan artinya ya, untuk sekarang ya. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Jadi di sini sudah jelas ya, kalau kita itu diberikan petunjuk untuk makan makanan yang halal dan baik atau halal dan thayyib. Ada juga di surah Al-Baqarah ayat 168. Ummu wa Abun bisa baca Al-Qur'annya. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, itu beberapa literatur terkait kebutuhan makan dan minum. Nah, Allah juga memerintahkan kita terkait dengan potensi tubuh ya, atau potensi hajatul udhawiyah itu untuk memenuhi kebutuhan akan istirahat, tidur gitu kan. Nah, ini ada di Quran Surah Ar-Rum ayat 23. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Jadi di sini Allah memerintahkan bahwa malam hari itu waktunya istirahat, waktunya tidur. Jadi usahakanlah ketika malam itu memang dipakai untuk istirahat, bukan bekerja ya. Terus ketika siang hari itu usahakanlah ada waktu untuk kailulah atau tidur sejenak di siang hari, karena itu memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Di Quran surat An-Naba juga ada ayat 9, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Ya, walaupun siang hari bisa tidurnya setengah jam atau beberapa menit, itu sudah sangat memberikan tubuh kita waktu yang cukup untuk mericas kembali ya, kembali untuk menyegarkan. Jadi pada malam hari kita bisa melakukan tahajud kalau misalnya istirahat kita cukup gitu. Bangunnya bisa lebih mudah gitu. Imam Ibnu Katsir pun berkata, yaitu termasuk tanda-tanda kekuasaannya Allah menjadikan sifat tidur bagi kalian di waktu malam dan siang. Dengan tidur, ketenangan dan rasa lapang dapat tercapai, dan rasa lelah serta kepenatan dapat hilang. Bagi Ummu wa Abun mungkin yang sering merasa atau enggak ketika kondisi lelah terus dibawa istirahat untuk tidur, pasti akan terasa ya bedanya ya. Setelah kita beraktivitas misalnya dari pagi sampai siang kita istirahat dulu, bangun-bangun tuh walaupun hanya sejenak gitu istirahatnya, fresh badan kita gitu, bisa kita beraktivitas kembali, melakukan hal yang lain dengan lebih maksimal. Coba aja dibandingkan ya, misalnya hari ini tidur siang, besok enggak gitu. Walaupun cuma sejenak, tapi itu sangat memberikan badan kita, tubuh kita sesuatu penyegaran, pencerahan untuk bisa beraktivitas dengan baik kembali gitu. Jadi ini adalah beberapa petunjuk dari Allah bahwa memang rasa lapar, rasa capek, rasa kebutuhan untuk istirahat itu memang adalah potensi yang telah ditanamkan oleh Allah kepada manusia, dan itu butuh dipenuhi. Nah, dengan mengelola rasa haus, rasa lapar ini, dan mengelola rasa capek ini, itu akan sangat membantu sekali kita ketika dalam mendidik anak-anak kita, atau ketika kita ingin anak-anak kita mencapai prestasi yang lebih tinggi. Mengenai potensi hidup yang kedua, itu adalah naluri.
Naluri ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah naluri tadayun atau lebih dikenal dengan naluri penyembahan kepada pencipta. Ibadah Ini ya. ibadah. Jadi kecenderungan untuk ibadah itu adalah sesuatu yang fitrah di dalam diri setiap manusia. Sudah ditanamkan oleh Allah bahwa manusia itu cenderung untuk menyembah sesuatu. Yang kedua adalah naluri bako atau mempertahankan diri atau naluri eksistensi. Nah, jadi kalau ada manusia yang punya rasa percaya diri tinggi atau gampang marah, ini semua adalah penampakan dari naluri bako. Egois gitu ya. Egois gitu. Ini semua dari bako. Nah, yang ketiga adalah naluri nau, naluri kasih sayang. Dikasih sayang kepada kakak adiknya, kasih sayang kepada orang tuanya, kasih sayang kepada suami istri. Ini adalah penampakan dari naluri nau. Nah, dengan mengelola naluri-naluri ini, potensi-potensi yang ada di dalam diri manusia ini akan sangat melejitkan prestasi anak-anak kita ke depannya. Bagaimana cara mengelolanya? Akan kita bahas selanjutnya nanti ya. Ini kita baru menjelaskan dulu terkait potensi-potensi apa saja yang ada di dalam diri manusia dan terutama anak-anak kita dalam rangka berbicara tentang parenting. Ini ya masalah mendasar ya. Bisa dibilang ini adalah dasar dari parenting. Maksudnya ketika kita memahami ini, maka akan lebih mudah untuk mengelola emosi-emosi anak, mengelola kebutuhan-kebutuhan anak gitu. Di mana dia asalnya, di mana dia masalahnya. Dari potensi inilah kita bisa tahu. Insyaallah akan kita bahas nanti segera. Oke, nah terkait potensi tadayun tadi, naluri tadayun, ini ada di dalam surat Al-A'raf 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Nah, jadi setiap diri manusia itu telah bersaksi bahwa Allah itu adalah penciptanya. Artinya, semenjak lahir itu sudah ada kecenderungan untuk menyembah kepada Allah karena memang sudah ada perjanjian, sudah ada kesaksian sebelum kita lahir bahwa pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam surat Ar-Rum 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah yang telah dia fitrahkan manusia atasnya. Sekali-sekali tidaklah ada pergantian pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi teramat banyaklah manusia yang tidak mengetahuinya. Jadi sekali lagi Allah telah menanamkan fitrah yang telah dia fitrahkan manusia atasnya. Artinya penyembahan kepada Allah itu, penyembahan kepada pencipta itu telah ada di dalam diri setiap manusia. Walaupun yang tidak percaya kepada pencipta, tetap ada penampakannya nanti. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di materi-materi selanjutnya ya. Oke. Nah, bagaimana dengan bako dan nau? Nah, ini ada di dalam surat Ali Imran ayat 14. Dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, anak. Nah, ini adalah naluri nau. Lalu harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia. Ini penampakan dari naluri bako. Jadi naluri nau dan naluri bako itu adalah bagian dari kesenangan hidup di dunia. Nah, jadi penampakan-penampakannya ini telah dijelaskan di dalam Ali Imran ayat 14. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mengelolanya. Nah, ini yang lebih penting nanti, bahwa mengelola naluri-naluri ini akan sangat melejitkan gitu prestasi anak-anak kita. Dan ini sudah kita rasakan betul dalam mendidik anak-anak kami sendiri.
ketika bisa dikelola dengan baik gitu ya, tadayunnya gitu, terus bakoknya, nauknya gitu. Itu luar biasa perkembangan anak-anak itu apa ya? Walaupun jauh dari kita, ketika kecilnya itu sudah mendapatkan nauk dan bako yang cukup dari orang tua atau di keluarga, ketika mereka jauh misalnya di pondok atau enggak belajar jauh dari kita gitu kan, itu mereka akan memacu diri mereka untuk berkembang, memacu diri mereka untuk terus menjadi besar, terus maju, sama sekali nggak mau ketinggalan gitu loh, dalam artian hal yang baik. Nah, kita banyak dapat surprise ya dari anak-anak, terutama hari ini ketika salah satu anak kami dibagi raport itu dapat laporan dari ustazahnya, dari ustadznya gitu kan, anaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan itu cukup mencengangkan karena hal yang istilahnya apa ya, kita tidak duga, ternyata mereka mampu lakukan dengan sangat baik. Jadi itu satu hal yang menggembirakan ya. Ya itulah salah satu bukti bahwa ketika potensi nau dan bako mereka tercukupi, itu mereka akan melejit dalam hal yang baik ya. Menjadi energi positif untuk mereka terus berkembang gitu, tanpa perlu banyak dimotivasi lagi. Jadi udah dari dalam diri mereka gitu motivasinya. Kita lanjut ke potensi akal. Setelah tadi ya potensi fisik, sekarang potensi akal. Nah, potensi akal ini ada di surah Ali Imran ayat 190. Nah, Afwan, saya bacakan artinya, kondisinya baru bisa seperti itu sekarang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ketika kita memahami adanya langit, adanya bumi, adanya malam, ada siang, bagi orang-orang yang berakal tentu akan bisa menggali terkait misalnya ya, siapa Tuhan saya, untuk apa ada siang, untuk apa ada malam, dan hal yang banyak kita bisa jabarkan dengan akal ini. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Ini ada di surah Al-Jasiyah ayat 5. Petunjuk yang lainnya ada juga di surah Ar-Rum ayat 22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Ya luar biasa ya kalau kita telaah gitu kan. Adanya langit, adanya bumi, adanya bermacam bahasa, ada yang bermacam warna kulit. Bahkan ketika seorang ibu melahirkan pun kan anaknya macam-macam ya, unik-unik ya. Ada yang misalnya bulu matanya lentik, ada yang enggak, terus ada yang rambutnya tebal, ada yang tipis gitu kan. Itu sesuatu hal yang betul-betul tidak bisa kita rekayasa ya, turunnya langsung dari Allah gitu. Nah, disitulah terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui, yang berakal, bisa menjabarkan atau bisa memahami apa maksud dari penciptaan Allah itu. Nah, dengan perintah-perintah ini dan dari banyak ayat-ayat yang lain yang sinis yang mengatakan ini adalah tanda-tanda untuk orang yang berakal, artinya Allah telah menjadikan akal itu bagian dari potensi untuk diri manusia.
Nah, dengan akal inilah yang membedakan manusia dengan hewan, gitu kan. Dengan akal inilah manusia menentukan cara-cara dia memenuhi kebutuhan fisiknya tadi, cara-cara dia memenuhi naluri-nalurinya tadi dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang sesuai dengan petunjuk dari Allah. Nah, jadi itulah potensi-potensi dasar yang telah diturunkan Allah kepada anak-anak kita, pada setiap diri manusia. Yang pertama itu adalah potensi fisik, lalu ada potensi naluri yang terdiri dari 3, naluri tadayun, naluri bako, dan naluri nauk, dan yang terakhir adalah potensi akal. Nah, dengan mengelola 3 potensi inilah kita akan bisa melejitkan, mendidik anak-anak kita mencapai prestasi tertinggi baik di dunia maupun di akhirat nanti. Masya Allah. Nah, bagaimana cara mengolah ketiga potensi ini? Insya Allah akan kita bahas di sesi-sesi yang selanjutnya dari Parenting Islami Emak Super. Oke, bagi Umu wa Abun yang merasa postingan ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan komen. Insya Allah kita akan tanggapi dengan segera. Oke, sekian Parenting Islami dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita bisa bertemu di postingan-postingan YouTube yang selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.